Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada kesempatan pagi ini dapat melangkahkan kaki kita dari rumah dan menuju sholat ikhlas yang kita cintai. Lalu juga salawat dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini tentunya kita menyampaikan beberapa hadis, dan yang hari ini hadis yang ke-6. Sebelum masuk hadis yang ke-6 yang menyampaikan pula tentang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah, summa mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia meninggal dunia di atas keyakinan tersebut, kecuali ia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan meneruskan hadis yang ke-6, yaitu An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salati yawman faqala man fadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamati wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa abijin wa ayyubni khalf. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesuatu hari beliau membicarakan masalah salat, lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan At-Tabari. Kami ulangi sekali lagi hadis ini. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamati
wa lam yukhafid 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmil qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa abiyyin bin Khalid. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Faedah, semua orang pasti mengetahui siapakah Fir'aun dan bagaimana tingkat kekufurannya sehingga ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf ialah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Makkah. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada beliau, "Aku telah memelihara seekor kuda dan memberinya makanan yang banyak. Dan dengan menunggang kuda itu aku akan membunuhmu, hai Muhammad." Na'udzubillah min dzalik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Insyaallah aku yang akan membunuhmu." Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Jika Muhammad lolos dariku hari ini, maka tidak ada kebaikan bagiku untuk tetap hidup." Ketika ia menemukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum hendak membunuhnya dari jauh, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka. Biarkan ia mendekat. Ketika Ubay bin Khalaf sudah mendekat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik sebilah tombak dari salah satu sahabat, lalu beliau melemparkannya ke arah Ubay dan berhasil menggores lehernya. Meskipun hanya goresan sedikit, Ubay terjungkal dari kudanya. Selanjutnya sambil jatuh bangun, dia berlari kepada pasukannya seraya berteriak, "Demi Tuhan, Muhammad telah membunuhmu." Meskipun teman-temannya menenangkan dia dengan berkata, "Jangan khawatir, itu hanya goresan." Dia tetap meyakini ucapan baginda Nabi SAW ketika di Mekah, "Insyaallah aku yang akan membunuhmu." Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahiku saja, aku pasti akan mati. Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor sapi jantan. Abu Sufyan yang saat itu menjadi panglima perang mereka mencemooh Ubay bin Khalaf dan berkata, "Cuma goresan kecil saja, mengapa kamu berteriak seperti itu?" Ubay menyahut, "Tahukah kamu siapakah yang telah melukaiku? Dia adalah Muhammad. Aku bersumpah demi Allata dan Uzza, seandainya penderitaanku ini dibagikan kepada seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa." Di Mekah Muhammad telah berkata, "Aku akan membunuhmu." Sejak saat itu pula aku yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti itu Muhammad meludahi aku saja, pasti aku akan mati saat itu juga. Dalam perjalanan pulang sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf pun tewas. Dari kitab hadis. Perhatikanlah, seharusnya kita merasa cemburu dan menjadikan hal itu sebagai pelajaran bagi kita. Sekalipun Ubay bin Khalaf seorang kafir pula, musuh baginda Nabi SAW, dia sangat meyakini dan tanpa ragu sedikit pun terhadap ucapan beliau tentang kematian dirinya. Sementara kita yang mempercayai kenabian beliau, meyakini setiap ucapannya, mempercayai kepastian petunjuk-petunjuknya, mengaku sangat mencintainya dan membanggakan diri sebagai umatnya. Berapa banyak sabda-sabda baginda Nabi SAW yang kita amalkan? Sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita? Setiap orang muslim seharusnya bercermin untuk mengoreksi diri masing-masing sebelum ia membicarakan urusan orang lain.
dari kitab Az-Zawair, Syekh Ibnu Hajar Al-Maki rahmatullah alaihi menulis kisah Qarun bersama Fir'aun dan lainnya. Dia menulis bahwa orang yang malas melaksanakan sholat dibangkitkan bersama mereka, karena kebanyakan orang yang malas melaksanakan sholat dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang ada pada Qarun, Fir'aun dan lainnya. Jika seseorang yang melalaikan yang sholat karena sibuk mencari harta, akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika seorang melalaikan sholat karena kekuasaan dan pemerintahan, ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika seseorang melalaikan sholat karena jabatan dan hubungan pergaulan, ia akan dibangkitkan bersama Haman. Jika seseorang melalaikan sholat karena perdagangan, ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Setelah ia dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, azab bagi mereka pun sama, sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa hadis. Meskipun kedudukan hadis tersebut masih diperbincangkan, tidak ada keraguan lagi bahwa azab jahanam adalah azab yang paling pedih, karena di dalam hatinya masih terdapat iman. Maka suatu saat dia pasti dibebaskan dari neraka jahanam. Sedangkan Fir'aun, Qarun dan Haman dan Ubay bin Khalaf akan selamanya berada di neraka. Tetapi kapan waktu keluar dari neraka, maksud kami dari neraka jahanam, bukan main-main, tidak diketahui berapa ribu tahun. Demikianlah sebuah hadis yang ke-6 kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita juga bisa menyampaikannya kepada keluarga kita dan kepada tetangga-tetangga kita, agar kita lebih kokoh lagi iman kita ke depan. Dan mudah-mudahan Islam di Indonesia akan menjadi jaya, dan Islam yang mayoritas sekarang masih setengah-setengah, kemudian benar menjadi mayoritas yang pasti. Mari kita duduk majlis kita dengan cepat majlis. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.